Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News lengkapnya. Luciana Dewintasari berhasil meraih medali emas dalam gelaran UGM Open Archery Championship Series 2. Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang ini keluar sebagai pemenang mewakili Archer Divisi Kompon Putri. Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, Luciana Dewintasari, berhasil meraih juara 1 dalam kategori beregu putri kompon umum pada UGM Open Archery Championship Series 2 yang diselenggarakan di Gor Pancasila UGM baru-baru ini. Dengan moto See the Target be the Archer, bersama dua rekan timnya dari Archery Indonesia, Adila Hermulia Putri dan Alzena Meisya Khalida, Luciana mewakili Archer Divisi Kompon Putri BAI Bepekan Badan Pemeriksaan Keuangan Archery Indonesia dan berhasil meraih medali emas untuk nomor aduan eliminasi divisi kompon beregu putri. Luciana mengaku dirinya menekuni panahan sejak kecil dan rutin berlatih baik di kampus juga di luar kampus. Ya, ini bermula dari dulu waktu SD ikut panahan dan berlanjut sampai SMA, lalu waktu kuliah pun ternyata di USM ini ada UKM-nya, jadi ikut UKM yang latihannya itu 1 minggu 2 kali. Tapi aku tetap ikut latihan di luar USM yang dilakukan setiap hari selain di USM. Oh gitu. Terus yang di indoor ini UGM itu series 2 yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, Mas. Gitu. Persiapannya mungkin konsisten latihan ya. Karena kalau nggak konsisten tetap aja pasti kesaing sama yang lain. Jadi mau ada event ataupun enggak, latihan tetap terlaksanakan gitu. Bagi Luciana, menekuni panahan merupakan hobinya dan dirinya juga meyakini bahwa konsistensi dalam berlatih menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan. Ia juga berharap agar para atlet muda panahan dapat terus mengasah diri dan memaksimalkan peluang yang ada. Untuk teman-teman, selalu semangat latihannya, selalu konsisten latihan, coba cari event-event di luar, open di luar, siapa tahu dari situ kalian akan mendapatkan relasi, mendapatkan prestasi yang belum pernah kalian dapatkan. Prestasi yang diraih oleh Luciana dan timnya tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Universitas Semarang. Beredar adanya pemberitaan produksi gula merah dengan dasar yang berbahaya, Dinas Kesehatan Blora langsung gerak cepat. Bersama DP4 Blora, Dindakkop, UMKM Blora, dan Satpol PP Blora langsung melakukan sidak di lokasi pembuatan gula merah. Ditemukan bahan baku pembuatan gula merah yang dianggap berbahaya dikonsumsi. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, DP4, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Satpol PP dan aparat kepolisian Polres Blora melakukan peninjauan di rumah produksi gula merah yang ada di Kukuh, Ngelebok, Kelurahan Tambarkromo, Cepu, Blora. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan bahan yang ada di gula merah. Tempat pembuatan gula merah pemilik industri Lasti dan istri sempat terkejut dengan kehadiran tim gabungan. Tampak bungkusan gula merah dengan jumlah banyak siap diambil oleh konsumen. Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Blora, Nora Sutrasmiyanti menyampaikan kegiatan inspeksi mendadak atau sidak itu untuk menindaklanjuti berita yang beredar terkait gula merah palsu yang diproduksi. Pihaknya melakukan pemeriksaan bahan baku, alat produksi, bahan baku, dan bahan jadi. Ia menambahkan ada indikasi dugaan penggunaan bahan berbahaya pengawet di gula merah. Jenis pengawet itu berjenis cairan aromanis. Cairan berbahaya itu jika dikonsumsi berlebih akan menyebabkan komplikasi gagal ginjal dan penyakit kanker. Bahan baku gula merah dan aromanis dibawa untuk diperiksa kandungan bahan bakunya di laboratorium Dinas Kesehatan. Hasilnya akan keluar secepat-cepatnya 2 minggu. Kami dari Dinas Kesehatan bersama dengan lintas sektor, ada dari Dinas Koperasi, DP4, Satpol PP, dan Kepolisian menindaklanjuti berita terkait gula Jawa palsu. Kemudian hari ini kita cek sarana, ternyata tidak memenuhi persyaratan. Itu masuk dalam level 4, dalam artian butuh pembinaan lebih lanjut ya. Dari hasil temuan gula Jawa bahan baku akan kami cek ke laboratorium yang di Semarang. Hasilnya akan kita bagikan sekitar 2 mingguan.
Kalau bagi kesehatan pastinya tidak baik ya, karena akan terjadi komplikasi. Kalau jangka lama bisa gangguan ginjal maupun kanker. Di indikasinya menggunakan gula dari arum manis. Jadi arum manis, produk olahan arum manis dijadikan bahan baku dari gula Jawa. Itu yang mau kita cek apakah menggunakan bahan pengawet yang berbahaya juga. Terpisah Lurah Kelurahan Tambak Romo, Muhammad Irawan mengatakan industri gula merah di Dukuh Lombok itu sudah berjalan 1 tahun lamanya. Sebelumnya memiliki usaha arum manis atau rambut nenek, pihaknya sudah sering melakukan pemantauan dan meminta kepada pemilik industri untuk melaksanakan usaha sesuai dengan regulasi dan kesehatan. Sudah termonitor, kita juga sudah sering sini ya, mengimbau, meminta untuk dilakukan sesuai regulasi. Tentu adanya teman-teman tim gabungan yang datang ke sini tentu ini membantu kami karena secara teknis, secara aturan nanti akan dikaji lebih dalam apakah usaha yang ada di Dukuh Lombok ini ya, salah satu UMKM milik warga ini memenuhi kriteria standar yang sudah ditetapkan pemerintah seperti itu. Usaha ini 1 tahunan ya, berganti-ganti usaha. Sebelumnya roti atau apa itu, rambut nenek itu, gula merah arum manis seperti itu. Terus ini terakhir usaha gula merah. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Semarang menggelar lomba mewarnai bagi anak TK dan SD kelas 1 sampai kelas 3. Acara ini merupakan bentuk kepedulian PLN dalam mendukung kreativitas anak. Hal ini juga menjadi langkah PLN untuk menyemarakan peringatan Hari Anak Nasional 2024 dan mensosialisasikan kemudahan bertransaksi menggunakan aplikasi PLN Mobile. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2024 lalu, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Semarang menggelar lomba mewarnai yang digelar pada 27 Juli 2024 lalu di selasar kantor PLN UP3 Semarang. Mengusung tema Color Your Dream with PLN Mobile, lomba ini merupakan kolaborasi antara PLN UP3 Semarang dan Persatuan Istri Karyawan Karyawati atau PIKK PLN UP3 Semarang dalam mensupport tumbuh kembang generasi muda. Manajer PLN UP3 Semarang Suparji Wardiono mengapresiasi penuh kegiatan tersebut dan berharap melalui kegiatan ini anak-anak dapat meningkatkan kreativitasnya. PLN tentu punya peran selain pelayanan kelistrikan juga mendukung kegiatan pendidikan, salah satunya ini untuk anak TK dan SD untuk mewarnai, memberikan kreativitas untuk anak. Harapannya anak-anak mengikuti kegiatan ini dengan riang dan gembira, mendapatkan pengalaman, kemudian eksplorasi kreativitas sesuai dengan judulnya Color Your Dream, berarti warnai mimpimu, sekaligus juga lebih mengenal PLN, kantor PLN yang ada di Kota Semarang. Sebanyak 100 anak turut berlomba dengan menunjukkan kreativitasnya dalam gambar yang mereka warnai. Pertunjukan badut sulap juga berbagai hadiah menarik turut meramaikan acara tersebut. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Zudan Febri Wibowo menyatakan bahwa acara ini juga turut menjadi cara PLN untuk mensosialisasikan kemudahan bertransaksi menggunakan PLN Mobile. Beragam promo menarik serta berbagai door prize disiapkan bagi para pengguna. Di acara ini memang selain PLN UP3 Semarang memperingati Hari Anak Nasional, kita juga dalam rangka mensosialisasikan aplikasi PLN Mobile untuk bisa memudahkan transaksi ya, terutama transaksi terkait dengan kelistrikan. Setiap konsumen ataupun pengguna PLN Mobile yang melakukan transaksi di PLN Mobile dari tanggal 1 sampai tanggal 10 berkesempatan untuk mendapatkan undian hadiah menarik dari PLN. Ada mesin cuci, kemudian kompor induksi, kemudian ada juga hadiah-hadiah menarik lainnya. Terus kemudian yang kedua, kebetulan kita juga lagi ada promo ini, yaitu belanja nyaman listrik aman. Ini promo potongan ataupun diskon tambah daya untuk para pengguna PLN Mobile ataupun konsumen PLN yang bertransaksi di marketplace PLN. Sebanyak 500 mahasiswa yang berasal dari 70 perguruan tinggi di Indonesia mengikuti KKN Kebangsaan ke-12 di Universitas Patimura Ambon.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Diktiristek, Profesor Retnat Abdul Haris. Ini berfokus pada pengokohan nilai kebangsaan dalam mewujudkan desa mandiri di daerah kepulauan. Kuliah kerja nyata KKN Kebangsaan ke-12 di Universitas Patimura Ambon tahun 2024 resmi dimulai. KKN Kebangsaan ke-12 ini dengan melibatkan 500 mahasiswa dari 70 perguruan tinggi di Indonesia. Acara pembukaan ini berlangsung di Gedung Islamic Center pada Jumat 26 Juli 2024. Pada KKN Kebangsaan ke-12 ini, Unpati bertindak selaku tuan rumah. Kegiatan KKN berskala nasional ini dengan mengusung tema memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dalam mewujudkan desa mandiri di daerah kepulauan. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Diktiristek, Profesor Retnat Abdul Haris, yang ditandai dengan pemukulan tifa. Turut hadir Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Diktiristek, Profesor Sri Suning Kusmowardani, Pejabat Gubernur Maluku, Insinyur Sadalile, serta Forkopimda Maluku, para rektor dan undangan lainnya. Pada momen itu juga digelar pencanangan zona integritas Universitas Patimura oleh Dirjen Diktiristek, Profesor Retnat Abdul Haris. KKN Kebangsaan menjadi wadah komunikasi, pertukaran ide serta membangun jejaring awal bagi mahasiswa dari seluruh tanah air dalam mempersiapkan dan memantangkan diri sebagai calon-calon pimpinan bangsa di masa yang akan datang. KKN Kebangsaan juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa dan mengenal tanah air Indonesia secara utuh menyeluruh dan siap mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara. KKN Kebangsaan 12 tahun 2024 mengangkat tema memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dalam wujud desa mandiri di daerah kepulauan dengan dua subtema. Pertama, memperkokoh rasa cinta tanah air melalui implementasi program KKN Kebangsaan di daerah kepulauan. Dua, penguatan hak-hak dasar masyarakat daerah secara berkelanjutan di daerah kepulauan. Lokasi kegiatan terdapat 4 lokasi sasaran kegiatan, yaitu Kota Ambon dengan 2 kecamatan, Kabupaten Seram bagian barat dengan 4 kecamatan, Kabupaten Mulu 1 kecamatan, Kabupaten Maluku Tengah 5 kecamatan. Sebanyak 500 peserta yang akan disebar dalam 44 lokasi desa dan negeri. Ratusan mahasiswa KKN Kebangsaan ini nantinya akan ditempatkan di 44 desa yang ada di Maluku, seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, dan Buru. Para mahasiswa tersebut berada di lokasi KKN selama 1 bulan, yakni 26 Juli hingga tanggal 24 Agustus mendatang. Dari Maluku, Tim Liputan Patimura TV melaporkan untuk USM TV. Program perkemahan Wirakarya ke-7 yang digelar oleh Kuarcap Grobogan mendapatkan sambutan yang bagus oleh masyarakat sekitar. Pasalnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pramuka cukup dirasakan oleh warga sekitar, apalagi di saat warga sedang melakukan pengecoran jalan rambat beton yang dikerjakan bersama seluruh lapisan masyarakat, Pramuka, serta Babines. Puluhan anggota Pramuka Penggalang yang sedang melakukan kegiatan perkemahan Wirakarya di Dusun Sekaran, Karangrejo, Grobogan, Minggu pagi bersama masyarakat desa melaksanakan gotong royong, mengerjakan pengecoran jalan rabat beton sepanjang 100 meter. Mereka ikut gotong royong tersebut karena Pramuka itu harus berbagi kepada masyarakat seperti ikut menyumbangkan tenaganya untuk ikut serta membantu pengecoran jalan yang dilakukan oleh warga. Ini ada kegiatan bakti pengecoran jalan, Kak. Hah? Ya, pengecoran jalan di arah makam di Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Dalam rangka apa ini, Mas? Dalam rangka perkemahan Wirakarya ke-7 Kuatir Cabang Grobogan, Kak. Kenapa Mas ikut ngecor jalan ini, Mas? Gimana, Pak? Kenapa ikut mengecor jalan ini, Mas? Karena Pramuka itu harus berbakti, Kak. Berbakti salah satunya kita adakan bakti pengecoran jalan agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat, jadi masyarakat bisa tahu bahwa Pramuka itu juga memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Harapannya apa, Mas? Harapannya untuk teman-teman nanti ketika sudah berkeluarga atau sudah di masyarakat nanti bisa selalu gotong royong, Kak. Saya di sini sedang melaksanakan kegiatan pengecoran jalan di makam Dusun Sekaran, Desa Karangrejo. Kenapa Mas di sini? Karena dalam Pramuka itu kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Nah, ini sesuni bermasyarakat untuk bergotong royong. Di rumah juga seperti ini, sih? Siap.
Biasanya apa kalau seperti ini, kalau liburan seperti ini, Bu? Di rumah. Kalau saya biasanya di rumah kan kita ada organisasi tapi itu karang-taruna ya Kak ya. Nah itu biasanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu acara di lingkungan sekitar. Ini untuk kegiatannya ini pengecoran jalan makam di tempat dusun sekarang, Desa Karangrejo. Intinya ini adik-adik ada kegiatan pramuka ini untuk membantu jalan abad beton yang ada di makam gedong. Saya selaku masyarakat mengucapkan banyak-banyak terima kasih adanya pengecoran ini yang panjang itu 100 meter untuk ketebalan 12 cm. Mungkin dari saya banyak-banyak terima kasih adanya kegiatan ini. Pengecoran jalan yang dilaksanakan oleh para pramuka, babinsa, serta para masyarakat dusun tersebut membuat kekompakan mereka tampak semangat dalam acara tersebut. Sejumlah anggota pramuka dari Satuan Penegak Pramuka Grobogan memberikan pelatihan tentang kepramukaan di Sekolah Dasar Negeri 4 Karangrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Mereka memberikan materi tentang kepramukaan, tali temali, serta yel-yel pramuka. Selain itu juga membagikan ratusan buku tulis dan alat tulis kepada seluruh siswa dan siswi sekolah dasar tersebut. Seperti layaknya guru sekolah dasar, para anggota pramuka Satuan Penegak Grobogan dalam rangka Perkemahan Wirakarya ke-7 tahun 2024 memberikan materi pelajaran tentang kepramukaan dan membagikan alat kepada siswa-siswi di sekolah tersebut. Kegiatan Perkemahan Wirakarya tersebut yang dilakukan oleh para pramuka itu merupakan salah satu program kerja mereka untuk memperkenalkan kepada mereka bahwa pramuka itu sangat mengasihkan dan berkarya. Sama apa? Sama yel juga ada Dek ya. Biasanya udah bisa belum Dek ya yelnya tali temalinya? Senang Dek ya? Senang. Yang ngajar siapa tadi Dek? Ini tadi habis kegiatan sumbangan buku dan pramuka mengajar dari kegiatan Perkemahan Wirakarya ke-7 tahun 2024 Warkir Cabang Grobogan. Kenapa Dek? Ini salah satu program kegiatan yang kami rancang agar kami memperkenalkan pada adik-adik bahwa pramuka itu sangat mengasihkan dan berkarya. Ada berapa buku yang dibagikan tadi? Tadi ada 180 buah buku. Dari mana semua bukunya Dek? Dari pramuka. Terus kegiatannya di perkemahan itu apalah semua Dek? Nanti di Perkemahan Wirakarya ini ada kegiatan sumbang buku pramuka marja yang telah terlaksanakan, ada pengecoran jalan, ada kegiatan penanaman pohon, papanisasi, dan penempatan gorong-gorong. Kenapa Dek kenapa memilih mengajar sini Dek? Karena yang pertama di sini kami lihat kurang adanya pramukaan yang aktif, lalu kami lihat lagi di dusun sekarang ini sangat strategis untuk kami mengajarkan pada adik-adik dan memperkenalkan. Terlihat dari adik-adik yang melihat kami mengajarkan itu sangat heboh, menyenangkan, dan ikut bahagia bersama. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja pramuka yang terus dikembangkan guna memberikan pengenalan bagaimana pramuka itu sesungguhnya. Nah, ini adalah bentuk kerjasama dari sekolahan sama keluarga cabang Kabupaten Grobogan, sehingga diadakan di sini karena kemarin kan izinnya juga ke Bapak Kepala Sekolah di SDN Karangrejo, sehingga hari ini dilaksanakan kegiatan di SD kita SDN 4 Karangrejo. Nggak mengganggu aktivitas belajar mengajar Pak? Untuk sementara ini belum karena sekolahnya kan juga baru MPLS ya, sehingga tidak mengganggu, bahkan mungkin malah tambah membantu karena kegiatan pramuka yang nantinya juga akan dilaksanakan di SD kita, SDN 4 Karangrejo. Untuk pembagian buku ada yang dibagikan di kelas 6. Kelas 6 itu kan ada 25 anak, sehingga setiap anak mendapatkan buku, dan untuk reward ketika menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah, itu juga diberikan hadiah dari kakak-kakak dari pramuka. Ya, alhamdulillah senang karena kegiatan ini juga sangat mendukung sekolahan dan biasanya juga dilaksanakan pada ekstrakurikuler di sore hari pada hari Jumat. Pemirsa, konsep taksi terbang telah banyak dikembangkan bahkan hingga uji coba pengembangan. Tapi kapan konsep-konsep seperti ini beralih dari sekedar prototipe ke layanan di dunia nyata?
Ada yang optimis pada 2025, tapi ada yang belajar dari pengalaman peluncuran teknologi lain seperti mobil sua kemudi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpaduan antara industri dirgantara dengan industri otomotif menghasilkan kendaraan jenis baru, eVTOL, singkatan kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Sebagian dirancang untuk menjadi taksi udara listrik alias e-taxi. Supernaut, perusahaan mobilitas udara yang bermarkas di Washington DC, adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan eVTOL. It is an all-electric aircraft that has about a 60-mile range, flies at about 120 miles an hour, will take you short distances with respect to flight, but get you across traffic, across town with ease and comfort. It'll have safety of an airliner, so it'll fly it'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Ini pula yang ditawarkan Lilium, perusahaan Jerman yang membuat modifikasi lain dalam konsep eVTOL. It's not driven by rotors, it's driven by fans. Flies on batteries, has 14 meters wingspan, is 8 meters long, weighs 3.3 tons. It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour. And the cost is so low to operate that you can offer a ticket price per kilometer of less than $2. Di New York, layanan taksi terbang Joby rencananya akan diluncurkan mulai 2025 dan telah mendapatkan persetujuan awal dari regulator FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. Tapi kapan kendaraan eVTOL bisa beralih dari sekedar prototip masih diperdebatkan. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint, but in terms of actually productionizing them and building large numbers, that's many years away, if ever. So it's kind of one of those things people like to talk about, but there's not a lot of commercial activity associated with them. You know, there are people who are looking to commercialize flights in 2025 or 2028. So when it really, it comes to market, so as a kind of real world solution, kind of might be 2030. But not. I've previously worked, in some of the driverless car research, and we've been saying it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20, 30 years. So it's always one of those kind of like movable deadlines. And I think it's got, it really is linked to whether people want to use the products and services. Seperti banyak teknologi lainnya, sertifikasi berfokus pada keselamatan penumpang. Pada saat yang sama, investor juga harus dipuaskan dengan target pengoperasian di depan mata, agar pengembangan teknologi eVTOL terus mendapat pendanaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.